berdiri, bersiap memberi salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Shadaqallahul azim. Oke, baik anak-anak, kita akan mempelajari materi berikutnya. Sebelumnya, Pak Amir sudah pernah mengajar bab ini, yaitu bab kisah Nabi. Di situ babnya Rasulullah idolaku. Ya. Baru cuma mengulangi sekali lagi, dulu kan sudah pernah. Cuma nanti kan ada video pembelajarannya. Ya. Pak Amir mau menjelaskan secara singkat, nanti lebih jabaran lagi, dijelaskan lagi di video pembelajarannya, bisa-bisa para nabi. Di situ babnya tentang Rasulullah idolaku. Ya, Rasulullah itu ya, anak-anak dulu. Rasulullah itu adalah utusan Allah. Ya, termasuk rukun iman keberapa? 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada malaikat, 3. Iman kepada kitab, 4. Iman kepada roh. Termasuk rukun iman yang keberapa? Yang keempat. Nah, di situ Rasulullah idolaku. Jadi idolaku, sesuatu yang diidolakan itu pasti sesuatu yang dicontoh. Ya, idola. Contoh kalau kamu tuh, saya idola sama Cristiano Ronaldo. Berarti apa? Idola. Kalau sudah idola itu apa? Contoh, kalau orang Cristiano Ronaldo-nya itu apa? Rambutnya disemir, maka itu disemir. Ya, ini yang menjadi idola, yaitu Rasulullah adalah idola. Berarti Rasul itu adalah idola yang harus dicontoh, yaitu apa? Perilakunya, perkataannya, kehidupannya setiap hari seperti apa? Harus dicontoh, harus dijadikan idola. Ya. Sebelum kita belajar tentang Rasulullah idolaku atau kisah-kisah para nabi, dulu kan kamu sudah pernah mengajari kalian di kelas 4 tentang hafal para nabi. Kira-kira hafal apa enggak? Sekarang coba bersama-sama ya, sama Pak Amir. 1, 2, 3, 25 Rasul pilihan yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi contoh serta teladan bagi kehidupan seluruh insan.
dan Idris, Hud, Sholeh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa alaihissalam, yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, oke. Jangan lupa ya teman-teman. Oke. Nah itu 25 rasul yang wajib diketahui. Kalian harus hafal ya 25 rasul, apalagi seorang muslim ya, baik laki-laki, seorang muslim laki-laki, bapak muslim seorang perempuan, ada apa tuh? 25 bisa 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Nah, di sini Pak Nur akan menjelaskan tentang singkat tentang kisah nabi yang ada di materi, yaitu yang pertama Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud alaihissalam beserta Raja Jalut, Raja Talut, ya, Raja, semua ini raja ya, Raja Jalut, Raja Talut ini raja, ya, yang nantinya itu menjadi raja. Terus mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau waktunya mencukupi, kalau tidak mencukupi ya sudah. Ya. Terus mengenai Nabi Daud alaihissalam, ya, Nabi Daud alaihissalam ini keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ke-13, ya. Yang mana Nabi Daud ini saudara yang terkecil, ya. Pada waktu Nabi Bani Israel itu dijajah oleh Raja Jalut, karena pada waktu itu Bani Israel itu sudah ingkar kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah mengirimkan Jalut, dan Jalut ini raja yang jahat, raksasa, kuat dan pintar. Badannya kuat, raksasa juga pintar. Yaitu menjajah bangsa Israel. Ya. Akhirnya Allah itu para pembesar Bani Israel itu pergi minta kepada Nabi Samuel, ya, minta kepada Samuel untuk mengangkat. Akhirnya yang itu Talut, ya, orang miskin tapi besar tapi kaya. Akhirnya kaget, itu akhirnya menjadi raja dan nantinya diwariskan kepada Daud. Daud ini adalah nantinya diambil mantu sama Raja Talut. Nah, itu juga nanti Nabi Sulaiman alaihissalam beserta Ratu Bilqis, ya. Terus ada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad itu lahir dan yatim piatu, dan karena ada mendapat siksaan maka hijrah ke Madinah, dan istilahnya Nabi Muhammad itu membangun yang pertama membangun masjid, ya, untuk apa? Untuk segala urusan dari masyarakat itu, ya, membangun masjid apabila ada untuk dakwah Islam, untuk permasalahan semuanya dulu kan terpusatnya di masjid, semua pembelajaran pemerintahan di masjid dulu, dulunya di masjid. Kita pelajari dulu di kisah-kisah ini, dan kalian nanti ya tolong disimak cerita ini di video ini, terus dirangkum, ya. Setelah dirangkum, nanti saya suruh salah satu dari kalian untuk maju dan membacakan rangkuman itu. Syukur-syukur kalian itu tanpa melihat hafal cintanya, syukur-syukur, ya. Kalau enggak bisa tanpa melihat, nanti dicatat, dirangkum, ya. Kita perhatikan dulu kisah ini. Pemimpin Bani Israel yang telah berhasil membawa kaumnya hidup dengan tenang di bumi Palestina, sedikit demi sedikit Bani Israel mulai berkembang. Mereka mulai berani merubah dan menambah isi kitabullah, sehingga muncul silang pendapat dan perpecahan di antara mereka. Lalu Allah memunculkan Jalut, pemimpin yang solid di tengah kehidupan mereka, pemimpin yang kejam lagi bengis, dan senantiasa membuat mereka hidup dalam ketakutan yang mencekam.
Utara. Di perkampungan Bani Israel. Wahai penduduk Bani Israel, dengarkanlah pengumuman ini. Allah telah memilih Daud sebagai pemimpin kita. Tidak mungkin. Dan kita diwajibkan untuk taat kepadanya. Kepada seluruh laki-laki dewasa yang sehat, segera bersiap-siap. Tuanku Daud memerintahkan kita untuk berkumpul di bukit sebelah utara. Coba kisah Nabi Sulaiman aja. Kisah Nabi Sulaiman. Singkat mau coy. Berperang yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Di tengah jalan Sulaiman melihat ada semut. Lalu Sulaiman berkata agar tidak terburu masuk ke dalam istana. Semut kemudian ada dua ekor burung yang berbicara dan mengagumi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, "Sementara apa ada salah satu dari kalian yang melihat Hud?" Kemudian Hud melihat Ratu Balqis sedang berupacara dan mendoakan Nabi Sulaiman diberi kekuatan. Nabi Sulaiman memberikan surat lalu diberikan Hud untuk diberikan ke Ratu Balqis. Tetapi Ratu Balqis marah dan ingin tahu seberapa baik. Sudah cukup suara dari cowoknya. Bayu. Ya, Nabi Sulaiman saja. Kisah Nabi Sulaiman. Coba diterangkan sebisanya. Kesimpulan tadi. Dirangkuman tadi. Kalau Nabi Daud, ya wes Nabi Daud, ayo. Raja Jalut datang ke kampung lalu ada seorang kakek tua melahirkan. Kalau kecara pelan-pelan muncul nih. Raja Jalut datang ke kampung lalu ada seseorang kakek tua melarikan diri, tapi salah satu prajurit Jalut mengetahuinya dan mengejarnya. Saat prajurit Jalut ingin membunuh kakek tua itu, ada prajurit yang mengetahuinya. Ternyata itu adalah Daud. Lalu terjadi pertarungan antara Daud dan prajurit Jalut. Setelah memenangkan pertarungan itu, Daud memperkenalkan diri ke kakek tua. Singkat cerita, Daud terpilih menjadi pemimpin lalu saat perjalanan prajurit. Iya, sudah cukup. Ya. Itu tadi saya mohon di kisah tadi sampean bisa mengambil hikmahnya. Ya, hikmahnya. Halo, tolong dengarkan. Di kisah tadi tolong diambil hikmahnya. Apa tadi hikmahnya? Nah, itu tadi. Kamu tadi sudah saya jelaskan. Ya. Nabi Sulaiman itu hikmahnya apa? Nabi Daud itu hikmahnya sudah apa? Tadi sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.